Hai, selamat datang di Papa Auto. Gua kali ini mau review Wuling Cortez CT 2020 1500 Turbo. Kalau kita bisa lihat nih dari segi depannya, Wuling Cortez pengen deliver dia menjadi salah satu MPV yang dinamis, nggak cuma dinamis, dia full feature, value for money banget. Nanti kita review lebih detail. Kalau kita bisa lihat dari depan, dia mendeliver desain yang cukup modern, lebih pipih, persis banget desain-desain mobil MPV zaman sekarang. Dengan teknologi LED proyektor, di sini ada dua untuk lampu dekat dan lampu jauh. LED proyektornya itu lebih terang banget dibandingkan kompetitor. Kita bisa lihat juga desain chrome di sini menegaskan bahwa dia juga mendeliver kesan yang mewah. Yang sangat disayangkan adalah logo merah ini sebenarnya bisa lebih baik lagi diganti abu-abu dop atau black dop. Tapi ya udahlah, itu hal kecil yang mungkin kita bisa agak singkirkan sedikit. Kita bisa lihat dari segi depannya, kap mesinnya bener-bener seperti mobil Eropa banget, lebih tegas garis-garis aerodinamisnya dia. Nggak cuman itu, dia ini adalah LED, DRL LED untuk lampu menandakan sign di siang hari. Dan ini adalah fog lamp dengan teknologi halogen. Kalau kita bisa lihat dari segi depannya, dia membedakan lips colornya sama bumpernya. Ini mengesankan lebih sporty. Cukup oke juga sebenarnya. Jadi kalau kita bisa lihat, di sini juga ada parking sensor 2 titik. Dia mau memberikan sisi safety juga bagi owner Wuling Cortez ini. Gak cuma itu, dia juga menyematkan frameless wiper. Frameless wiper di kompetitornya nggak ada. Jadi dia mau deliver mobil MPV yang modern. Kalau kita bisa lihat, rain sensor dan headlamp sensor. Jadi dengan headlamp sensor dan rain sensor di satu titik ini, ketika hujan kamu nggak usah capek-capek untuk ngatur wiper, dan ketika gelap kamu nggak usah capek-capek nyalain lampu. Dia udah langsung nyala. Cukup modern. Value for money banget ini mobil. Sekarang kita lihat mesinnya. By the way, ini kap mesinnya berat loh, berat banget, berat banget. Kap mesin berat menandakan bahwa lebih tebal, berarti lebih safe. Wuling Cortez 1500 CVT Turbo. Ini adalah pengaplikasian Wuling mencoba menggeser pada sebelumnya adalah 1800 NA, dan sekarang dia mencoba untuk menyematkan mesin Wuling Almas di sini 1500 Turbo dengan 140 horsepower dengan torsi 250. Wuling Cortez ini bener-bener powernya luar biasa. Di RPM, ketika kita coba di RPM 2500, turbonya itu baru berasa, baru dia nendang. Kalian nggak usah sibuk mengkick gasnya, kalian tinggal tahan di 2000 sampai 2500, turbonya bekerja sendiri. Ini gokil banget. Kalau kalian lihat nih, mesinnya cukup sederhana, dan Wuling Cortez menjelaskan bahwa emang sengaja dibuat jarak seperti ini untuk sisi safety. Jadi tidak akan ada yang namanya mesin masuk ke dalam. Itu untuk menjaga safety dari segi driver dan passenger juga. Makanya di sini lebih lapang untuk jarak dari depan grill
sampai engine. Kalau kalian lihat, air intake-nya juga tinggi loh. Air intake-nya dia tuh segini. Wuling mengklaim untuk banjir nih bisa sampai dengan 80 cm. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir juga. Jadi dengan aki, dengan teknologi dari Wuling ini, mereka mengklaim bahwa CVT-nya adalah dari Bosch, untuk setirnya dari Amerika. Jadi sebenarnya mesin Wuling ini adalah perpaduan dari merek-merek di Amerika seperti Bosch dan steering. Jadi untuk teknologi steeringnya juga dia cukup oke nih. Untuk akinya, ini adalah aki yang di-create oleh Wuling khusus untuk Wuling Cortez. Jadi untuk pemilik Wuling itu dari oli mesin, dari oli transmisi, semuanya itu bermereknya SGMW. Karena mereka merekomendasikan bahwa untuk servis, engine, dan segala macam itu harus di Wuling. Karena kenapa? Kalian tidak bisa beli di luar. Karena untuk oli mesin dan aki sendiri itu dari Wuling yang memproduksinya, SGMW ya. Ini aki kering, maintenance free, 12 volt, 55 ampere. Gokil. Oke. Jadi untuk tampak sampingnya Wuling Cortez, kita lihat nih ya, over fendernya dengan black matte, dan ini adalah warna silver. Ini cukup oke sebenarnya. Dengan perpaduan velg two tone, over fender black matte dan silver, dia memberikan kesan sporty dari tampak samping. Kalau kita bisa lihat dengan ukuran ban 205/55 R16, velg yang tidak terlalu besar, tetapi dari samping cukup bagus banget desainnya. Nggak cuma itu, ban depan ini dengan disc brake, ban belakang juga dengan disc brake. Sisi safety-nya, wah, nggak cuma disc brake, ABD, ABS, dan ada 3 fitur lagi yang disematkan untuk sisi safety. Oke, kalau kita bisa lihat tampak sampingnya, ada salah sisi safety dari samping sini, side bead impact. Wuling mengklaim bahwa side bead impact tulangan di sini lebih tebal dibandingkan kompetitor. Kalau kita bisa lihat, end-cap ngetes tabraknya Wuling dari sisi samping dan sisi depan, dia mendapatkan bintang 5 untuk sisi tabrakan dari samping, tabrakan dari depan. Gokil buat Cortez. Dari sisi samping juga udah keyless entry. Mobil ini cukup modern banget. Untuk di kompetitornya, hanya tipe tertinggi yang menyediakan keyless entry. Dengan spion yang lebih besar dan LED sign, ini mobil kamu bener-bener kelihatan Eropa banget. Karena safety-nya bener-bener udah Eropa banget. Kalau kita bisa lihat dari pilar A-nya, disematkan chrome. Garis-garisnya tuh jelas banget bahwa MPV Wuling Cortez ini sangat elegan. Dari samping juga kita bisa lihat, dia menyematkan roof rail untuk bisa kamu keluar kota dengan tule ya, yang biasanya orang untuk bagasi tambahan di atas. Jadi di sini juga ban belakangnya dengan ukuran yang sama, 205/55 R16, disc brake. Ini yang gokil. Di kompetitor masih drum, sangat disayangkan. Kalau kita bisa lihat nih dari sisi belakang, dengan horizontal design lampu belakang, dia seperti mobil-mobil Eropa ya, Audi, terus
mobil Eropa apa lagi ya yang horizontal, tapi dia bener-bener gokil sih. Dia bener-bener mau mendeliver satu nilai mobil yang tinggi. Jadi kalau kamu mikirin mobil Cina, wah, kamu nggak usah khawatir. Mobil Cina rasa Eropa, Wuling Cortez. Kalau kita bisa lihat di sini ada wiper belakang dengan disematkan 4 titik sensor parkir. Di sini kita bisa lihat dia bener-bener mobil yang didesain dynamic banget. Kalau kita bisa lihat juga untuk lips belakangnya, warna lips yang paling bawahnya, bumper belakang, dan warna bodi dibedakan. Di sini dia mau memberikan kesan sporty untuk tampak belakangnya dia. Wuling Cortez punya bagasi yang luas banget. Kalau kita bisa lihat nih, seluas ini bisa berarti 2 koper travel. 2 koper travel atau satu koper travel yang besar diberdirikan. Sekitar segini berarti ya. Ini cukup oke banget sih. Cukup luas banget. Dan di sini juga ada gantungan 1,5 kilo, dan di sebelah kanannya, sebelah kiri juga ada gantungan 1,5 kilo. Untuk pembagian bagasi 60-40, ini cukup gampang banget, tinggal kamu turunkan seperti ini, dan kamu tarik ini, atau di sini. Cukup luas banget. Jadi kalau kamu punya Wuling Cortez, cocok banget untuk kamu keluarga kecil yang jalan jauh. Oke. Yeah, ketemu lagi. Ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu nih. Kalian juga pasti tunggu kan? Ini adalah ruang kemudi, driver. Nah, untuk Wuling Cortez, ketika pertama kali gue masuk ke dalam, ini bener-bener modern banget. Semuanya kalau kita bisa lihat nih, soft touch, ini keras, sunroof, sun visor, soft touch, dan ada wood di dashboardnya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, untuk dari sisi drivernya, ini cukup ergonomis banget. Kekurangannya di Wuling Cortez ini adalah, nah, dia cuma naik turun, tidak bisa dimaju mundurkan. Kalau kita bisa lihat di sini ada screen untuk audionya. Yang lebih spesial lagi adalah adanya jam manual di interior tengah. Ini menunjukkan Wuling Cortez pengen ada kesan modern, klasik. Yang punya jam di tengah ini Mercy zaman dulu, dan yang sampai sekarang itu adalah Rolls Royce. Jadi ada kesan klasiknya juga, ada jam di sini manualnya. Kita bisa lihat di sini 2 panel, AC digital, defogger, auto. Kalau kita bisa lihat putarannya juga digital. Untuk kipasnya, putaran angin juga digital. Dengan teknologi CVT, dengan 4 transmisi, dia sistem naik ke bawah, dan di sini ada eco juga. Kalau kita bisa lihat, dan di sini juga ada electric parking. Ini yang tidak ada di kompetitor. Auto hold, parking sensor, sonar, dan rear AC. Jadi rear AC-nya bisa dikontrol dari sini. Semuanya serba digital, guys. Dan ini bisa juga Android ya, kalau kalian bisa connect langsung dengan handphonenya. Cuman kalau kalian mau connect dengan Android, dia harus nyolok dulu di sini. Jadi harus kabel Android kalian nyambung di sini. Dia belum mirroring. Mirroring bisa tapi dengan kabel, bukan wireless. Di sini ada audio control mulai dari source, volume,
track, dan di sini juga ada kontrol untuk MID di depan driver. Kalau kita bisa lihat di sini ada tire pressure sign. Jadi kalau kalian punya Wuling Cortez, dia itu punya tire pressure display. Kalian bisa ngecek sebelum kalian berangkat dari barnya sampai suhu dari ban tersebut. Jadi kalau kalian mau ngecek, kalian nggak usah ngecek manual, kalian langsung bisa lihat di MID-nya. Di sini ada driver time, ada range-nya juga, ada current speed, ada trip, ada odonya. Nah, ini yang lebih keren. Cek warning message, ada set fatigue driver warning. Nah, set driver fatigue driving ini adalah dia sudah menyetel berapa lama driver mengendarai untuk tetap optimal. Jadi kalau misalnya kamu capek, ya biasanya maksimal untuk menyetir itu adalah 3 jam sampai 4 jam. Nah, dia sudah menyetel ketika kamu 2 jam menyetir, 3 jam setelah menyetir, dia akan kasih warning. Dan kamu disuruh untuk istirahat. Ada set display language-nya, ada rear seat belt warning-nya. Jadi kalau misalnya di Wuling Cortez ini, seat belt kita itu ada seat belt passenger itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 1 orang yang ada 5 orang di dalam dan tidak pakai, dia akan memberikan sign bahwa ada orang yang nggak pakai seat belt. Ini gokil banget sih guys, bahwa Wuling Cortez sangat peduli masalah safety. Di Indonesia itu tidak terlalu aware, tidak terlalu sadar akan keselamatan. Tapi Wuling Cortez ini pengen mengedukasi kita bahwa rakyat Indonesia ketika bawa keluarga, karena ini mobil MPV, mobil keluarga, dia pengen ada satu teknologi untuk kita bisa aware dengan safety. Ini gokil banget. Di kompetitor tidak akan ada. Ini kalian harus milih mobil ini. Karena kenapa? Dengan adanya seat belt, berarti ketika ada satu kecelakaan, passenger atau driver dalam keadaan terkunci, tidak kena kaca, tidak terbentur, dan dalam keadaan duduk. Gak cuma itu, di depannya dia ada front airbag di driver dan side driver, dan ada side airbag di passenger side driver dan di side driver. Ini gokil banget. Untuk spionnya juga seperti ini, dan ini ada lampunya untuk lampu interior warna putihnya. Ini kesannya elegan banget deh, ya kayak lampu-lampu yang dulu, lampu kuning ya. Di sini ada untuk simpan kacamata, dan di sini ada USB 5 volt 2 ampere sebelah kiri, yang sebelah kanannya adalah USB untuk monitoring dan aux in. Di sini juga ada 12 volt 120 watt charger. Di sini kita bisa lihat konsolnya ada 2 untuk cup holder di tengah, dan ada juga konsol di kanan kiri. Kalau kita bisa lihat, nah ini untuk konsol box depan. Gokil. Ini bener-bener menarik banget sih Wuling ini. Gak lupa juga klaksonnya Eropa banget. Wah, kalau kalian beli kompetitornya, kalian akan mendapatkan semuanya standar. Kalian harus ganti audio, harus ganti klakson, dan kalian belum ada mendapatkan MID display seperti ini yang lengkap banget. Nggak cuma itu, nah di sebelahnya ini ada juga MID yang terkoneksi dengan monitoring di sebelah kamu. Ada untuk phone is not connected, atau phone-nya lagi connect apa enggak, sama GPS. Jadi ketika kamu pasang di sini GPS, ketika GPS di sini di monitor nyala, kamu nggak usah pusing-pusing ke kiri, dan kamu tinggal lihat di depan kamu. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing lagi. GPS akan ada 2, bisa ada di sini di monitor sebelah kiri kamu dan ada di depan kamu. Dan di sini juga ada lampunya, LED proyektornya dia bisa dinaik turunkan. Untuk pencahayaan MID display-nya juga ada, bisa plus minus,
kamu terlalu terang atau terlalu, nah di sini bisa. Di sini ada mirror, electric mirror untuk lipat, automatic, door lock, untuk kacanya yang otomatis hanya di kanan doang. Dan ada window lock. Yang satu yang impresif banget adalah kualitas audionya. Satu yang disayangkan adalah, jadi di sini ada dua, di monitor ini ada dua settingan, pabrik dan Yamaha. Nggak tahu kenapa di Wuling Cortez kami settingan Yamaha itu malah agak pecah. Settingan pabriknya yang oke banget. Jadi nggak tahu ini mungkin bawaan atau emang Wuling punya kami ini ada yang cacat, kurang tahu. Tapi sayang banget dua settingan Yamaha yang seharusnya Yamaha ekspektasi saya ini bisa lebih baik dibandingkan settingan pabrik, tapi malah kebalik, settingan Yamaha-nya kurang oke banget untuk di audionya. Nanti kita akan cek. Jadi kalau kita bisa lihat di sini source-nya ada Bluetooth yang bisa koneksi dengan handphone, radio. Oke, nggak cuma itu. Jarang ada MPV di harga 299 juta itu udah punya sunroof. Gila gak? Gokil, ini sunroofnya. Nah, cukup oke juga. Mungkin di Indonesia tidak terpakai, tetapi untuk sedikit lebih fun bisa terbantu juga dengan adanya sunroof ini. Wuling Cortez gokil banget. Boleh juga. Wah, gokil. Jadi yang seperti gue bilang, ini kursinya sih oke banget ya. Sudah dilengkapi electric seat kanan kiri, naik, turun, dan maju. Ini oke banget sih. Jangan lupa untuk seat belt, safety first guys. Kalian mau dekat mau jauh, safety first ya. Jangan pernah malas untuk ngambil seat pakai seat belt. Nah ini yang gue bilang posisinya enak banget. Kalau gue biasanya paling bawah. Nah ini. Nah, posisinya ergonomis banget untuk Lexan, untuk tombol semua bisa kejangkau di sini. Untuk e-tol, bensin dan kap mesin. Di sini ada juga untuk kalian naruh uang untuk parkir. Jadi cukup oke banget sih sebenarnya Wuling Cortez ini. Gua yakin Wuling Cortez bisa menguasai market MPV di Indonesia. Kita cek bangku belakang, nyaman apa enggak? Let's go. Aduh, lumayan. Wow, ini gokil banget guys. Baris kedua ini untuk tipe CT Turbo Luxury, dia captain seat. Wah, enak banget. Kalau kita bisa lihat nih, yang pertama adalah lantainya. Lantainya nih rata. Kamu bisa bebas akses dan naruh barang. Yang kedua adalah ini bisa maju mundur, dan ini adalah yang paling mentok nih. Nah, kita bisa lihat jaraknya. Ini sekitar sejengkal dengan posisi driver 168. Kita bisa lihat. Nah, ini nyaman banget guys. Yang kita sayangkan adalah kursinya bahan busanya terlalu tipis. Tapi setelah kita coba kemarin perjalanan dari Jakarta ke Jogja, tidak terlalu signifikan banget. Passenger dan driver tetap santai. Dan ini bisa dilipat. Wah, enak banget. Gokil. Nah, yang kita sayangkan adalah AC-nya. AC-nya ini kita nggak tahu kenapa Wuling mendesainnya dari belakang. Seharusnya kalau bisa menjadi masukan buat Wuling, itu bisa taruh di sisi samping. Lebih manusiawi, karena kalau dari atas ini, kalau kena kepala langsung, itu bisa sakit kepala guys. Kalau kita anak muda sih nggak apa-apa, yang orang tua kalau udah di tengah gini, kena AC dari kepala, waduh kasihan banget. Nggak cuman itu,
Di sini ada settingan rear AC. Mulai dari sini, ini bisa dikencengin, bisa dikurangin, dan AC-nya power on off-nya di sini. Dan satu power outlet untuk USB 5 volt 2 ampere. Setelah kita coba untuk mengecas handphone dengan kapasitas yang besar, dia mampu ngangkat loh. Di sini juga untuk menaruh barang-barang, dan uniknya lagi di sini. Ini ketika kamu belanja untuk passenger kedua, biasanya naruh plastik di sini 1,5 kilo maksimal. 4 kg malah. Kita bisa lihat ya desainnya di sini. Cukup oke banget. Wood panel tampak samping dan stainless open close door-nya. Ini keren banget sih. Mewah, bener-bener Wuling mau kasih kenyamanan untuk passengernya. Di sini soft touch. Ini yang gokil. Semua serba soft touch. Ini plastik. Ada rear speaker, power window yang belum otomatis, dan satu. Banyak yang nggak sadar, fungsi yang di sini, ini kalau kalian bisa lihat ada U ini adalah seperti gantungan. Jadi kalau misalnya di sini bisa langsung, kalau di sini kalian tinggal nyelipin dan digantung, dan di sini juga bisa. Jadi ini fungsinya yang di sini. Jarang orang memperhatikan fungsinya ini apa di sini. Ini untuk naik turun juga ya, yang dari depan. Gila. Ini enak banget posisinya. Dengan tinggi saya 168. Di sini pas banget untuk captain seat-nya. Di sebelah kanan juga ada. Di sini juga soft touch. Ini untuk gantungan baju, hanger. Wow. Gila. Wuling mencoba merubah mindset mobil MPV dengan harga 289 juta, tapi kalian mendapatkan fitur yang banyak banget. Nggak cuma di sisi driver, di passenger kedua, Wuling mencoba memanjakan passenger baris kedua juga. Wah, gila, enak banget. Kalau kalian sedang memilih-milih, sedang memikirkan budget 299 juta, daripada kalian beli kompetitor yang second 2017 atau 2018, kalian mending test drive Wuling dulu. 1500 turbo, full feature. Nanti kita kasih tahu kelemahannya apa aja. So far kelemahannya masih bisa ditolerir kok. Ini lampunya cukup oke juga, white lamp. Nggak cuman itu, kita coba baris ketiga. Baris ketiganya untuk orang dewasa seperti saya, ini bisa di setel. Nah, gila, ini masih nyaman banget. Nih ya, masih enak banget. AC-nya yang di belakang justru lebih manusiawi, baris ketiga, dari atas depan. Nah, untuk yang di belakang, ada cup holder di sebelah kanan, ada cup holder di sebelah kiri, dan ada satu USB. Kalian nggak usah sibuk ke depan untuk rebutan charger. Di sini sudah ada USB port juga untuk ngecas. 5 volt 2 ampere, semua sama. Jadi kalian punya kapasitas handphone yang besar atau yang kecil, kalian bisa ngecas di depan, di tengah, dan di belakang. Hebat Cortez. Dia benar-benar menyediakan semuanya full feature dengan harga 249 juta. Gue nggak ngerti kenapa dari dulu mobil Jepang nggak memberikan full feature seperti ini. Kenapa harus Cina yang mindsetnya sempat orang tidak percaya dengan adanya mobil Cina. Tapi dengan adanya Wuling di Indonesia, dia mencoba merubah paradigma mobil Cina di Indonesia. Sayang kalau kalian nggak memilih mobil ini. Gokil. Nah, oke. Kita coba test drive-nya. Yeah. Hey, akhirnya kita coba tes nih ya, Wuling Cortez-nya. Gokil. Ini mobil enak banget.
Dan salah satu impression gue pertama kali adalah senyap. Ini benar-benar kesenyapannya persis seperti Eropa, bukan mirip, persis. Gue bisa ngerasain senyapnya, noise dari luar itu kecil banget, ada tapi kecil banget. Untuk kekurangan yang fan radiator bunyi itu ternyata nggak nyampe, bahkan hilang, nol suaranya. Nah tadi barusan lewatin polisi tidur yang agak lebar, ini enak banget. Suspensinya independen yang belakang, jadi dia bisa meredam lebih banyak untuk bumpy-nya, dan bantingannya pun lebih dewasa. Gokil. Wuling Cortez berhasil mendeliver mobil MPV yang murah, value for money. Nah kalau kita lihat nih, tenaganya 1500 di RPM 1500 itu biasa banget. Tapi ketika kita pejam, dia melonjak tinggi. Turbochargernya langsung bekerja. Kita cek radius putarnya ya. Radius putarnya dengan panjang 4,7 meter. Apakah kita sekali tikung? Dan ternyata yes, ternyata sudut putarnya lumayan kecil juga. Oke, cukup untuk test drive-nya. Impressionnya very good handling, very good power, very good noise. Congrats Cortez. Ya, akhirnya gue menyimpulkan, gue bukan sales Wuling, gue bukan bagian dari SGMW, tapi gue cuman pengen kasih tahu ke kalian, kalau kalian ada pilihan mobil MPV di bawah 300 juta, Wuling Cortez 1500 turbo bisa menjadi pilihan kalian. Kalian gak usah worry, dengan harga segitu, full feature, luas, dan suspensinya enak banget, handlingnya juga cukup oke. Jadi kalian bisa memilih untuk Wuling Cortez. Dan satu hal, kalian bisa memuaskan keluarga. Anyway, kalau kita ngomongin kekurangan, Wuling ada kekurangannya. Yang pertama adalah fan. Radiatornya kencang banget. Tapi itu bisa kita solve. Karena radiator fan hanya kencangnya di luar saja, tidak sampai ke dalam. Yang kedua adalah posisi cup holder untuk baris kedua, itu tidak di tengah. Kalian jangan worry, dengan 289 juta, Wuling Cortez sudah menyediakan semuanya. Dan satu lagi, sebelum kita ending, jangan lupa subscribe, comment, and share ke seluruh dunia kalau ada Papa Auto di Indonesia. Dan satu lagi guys, di rumah aja, please, di rumah aja. Kalian dengan di rumah aja membantu pemerintah untuk menyetop virus corona. Automotive lover, kita harus fight dengan corona. Ingat, di rumah aja. Nanti kita kasih tips gimana supaya kalian tetap di rumah aja dan tetap fun. Oke? See you, Papa Auto. Thank you guys. We'll be right back.